Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya wa din. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa imamil muttaqin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad Miftah babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Alhamdulillah, segala puji kembali dan selalu terhatur kehadirat Allah yang masih memanjangkan umur kita segala taat dan melimpahkan kesehatan sehingga diperjumpakan lagi di majelis ilmu yang kita selalu berharap, bercita-cita mudah-mudahan kegiatan majelis ilmu ini jadi sebab terbuka lebar pintu kebaikan-kebaikan dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Melanjutkan kitab Asy-Syaraful Bahih. Di pertemuan terakhir kita masih membaca ucapan-ucapan seorang wali besar di Tarim, yaitu Al-Imam Abdurrahman bin Ali bin Abi Bakar As-Sakran. Selanjutnya ujar beliau, wadum ala tilawatil Qur'ani wa qawlati la ilaha illallah. Wadum, dan terus meneruslah, dari kata dasar dama yadumu dauman. Wadum, terus meneruslah, ala tilawatil Qur'an, terus meneruslah engkau membaca Al-Quran. Wa qawlati la ilaha illallah, dan teruslah alias bahasa kita ranca kita terus mengucap ucapan la ilaha illallah. Imam Abdurrahman bin Ali As-Sakran Jarsidin, wadum ala tilawatil Quran, jangan kada ingat, jangan lupa, teruslah banyak-banyak membaca Al-Quran. Karena manfaat, fadilat, keutamaan di balik membaca Quran banyak benar. Hasil yang bisa kita dapat kalau kita ini rancak tadarus, rancak membaca Quran, hasil yang nyata kotoran hati itu terkikis.
karat-karat hati itu terkikis, nang rigat-rigat di dalam hati itu rontok. Kenapa demikian? Sesuai hadis Nabi, suatu hari diriwayatkan Rasulullah itu sidin pernah bersabda, dan ini dinukil oleh Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin, innal quluba tasda'u kama yasda'ul hadid. Ujar Nabi, innal quluba tasda'u, sesungguhnya hati kita itu bisa berkarat, kama yasda'ul hadid, sebagaimana wasi bisa berkarat. Hati kita jar Nabi bisa berkarat, korosi, dan tadinya bening wasinya nih, mengkilat ulahan kurang negara, asal terus mengkilat karena gayu, kilatannya hilang apa ada? Hilang, berkarat langsung. Begitu pula hati ini, ujar Nabi, bisa berkarat bagaimana berkaratnya wasi. Kira wa ma jalauha ya Rasulullah. Sahabat bertakun, kalau memang hati kami ini ya Rasulullah bisa berkarat, rigat, wa ma jalauha, kayak apa cara mengkilawakan pulang? Kayak apa caranya ya Rasulullah supaya bercahaya pulang, jangan berkarat? Apa ajar Nabi? Tilawatul Quran wa dzikrul maut. Banyak-banyak membaca Al-Quran. Dan yang kedua, banyak-banyak mengingat kematian. Artinya mansus, ada dalil jelas fadilat membaca Quran, maulah hati kita berkilau ba'asan. Hati kita rigat, kadang berkarat, itu bisa bercahaya bahasa ini, berkilau. Dengan apa? Diasah dengan membaca Al-Quran. Lalu kayak apa seandainya kalau kita ini membaca Quran terbata-bata, lambat, tidak bisa belajar pulang dari nol, mulai bahasa. Dan jangan sampai gara-gara pian berumur sudah tua lalu supan belajar Al-Quran. Jangan pian karena merasa sudah tua lalu sungkan, malu, supan untuk belajar Quran. Kalau memang supan tak kumpul lawan kekanakan, belajarnya cari ustadz yang kawa membimbing pian, atau biar minta les dengan ustadz tertentu mengaji. Jangan sampai kita nih roh pisah dari jasad, meninggal dunia tapi gak bisa membaca Quran. Wah, terlalu benar gitu. Terlalu benar. Seseorang yang mengaku muslim, muslimah, sama mengaku Islam, berkitab sucikan Al-Quran, dan ia tahu itu salah satu yang akan ditabuni di dalam kubur, tapi meninggal dunia, roh berpisah dari jasad, kalau bisa membaca Quran. Itu terlalu. Padahal panjang waktu diberi Allah Ta'ala, sepanjang hidup dia itu berkesempatan belajar. Wadum ala tilawatil Quran, perbanyaklah membaca Al-Quran, karena fadilatnya tadi luar biasa. Wa qaulati la ilaha illallah, dan terus meneruslah juga banyak-banyak mengucap lafaz dzikir la ilaha illallah, la ilaha illallah. Ratusan sehari, ribuan lebih baik lagi. Kalau amaliyah wali-wali itu di Taif, Habib Abdullah bin Hasan bin Tahir, beliau ini salah seorang wali yang ada di kota Tarim.
disebut dalam manaqib beliau itu amaliyah sidin istiqamah saban hari 25.000 kali la ilaha illallah. Itu saban hari berapa ribu? 25.000 saban hari. Saban hari, bukan yang sebulan sekali, apalagi setahun sekali. Kita kan gitu kadang bahagia tuh panas-panas tahi ayam. Banyak mimpi buruk, tergugur ke jurang, ada api, ada ular, isuk rajin beribadah. Tapaluh bakal tasbih. Banyak 2-3 hari bergaul, bakawanan pulang. Bakawanan lawan kawanan yang rancak dikawani. Hilang pulang rasa takut tadi, hilang pulang semangat ibadah. Itu manis-manis tahi ayam, panas-panas tahi ayam. Ada manis banget. Ada yang pernah ngerasain. Jadi Imam Abdullah bin Hasan bin Tahir 25.000 per hari dapat la ilaha illallah. Kita setidaknya ya paling kada 100, 200. Apa fadilatnya juga? Yatajaddadu bihi al-iman. Orang yang rancak melafaz la ilaha illallah, la ilaha illallah, imannya diperbaharui, fresh pulang iman. Ujar Nabi dalam hadis, jaddidu imanakum akhirun min qawli la ilaha illallah. Jadidu perbaharui, artinya bagusi pulang iman kita, hanyari pulang iman itu. Caranya apa? Akhiru janabi min qawli la ilaha illallah, banyaki melafalkan la ilaha illallah. Artinya kalau wayah-wayah kita ini merasakan nur, semangat berbuat ibadah, kulir, perbaharui iman dengan banyak-banyak lafaz la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, terus ratusan. Wala tatruk qiyamal laili aslan fa innal khaira kullahu jumi'a fihi. Selanjutnya, wala tatruk qiyamal laili aslan fa innal khaira kullahu jumi'a fihi. Dan jangan meninggalkan qiyamul lail sama sekali. Fa innal khaira, karena sesungguhnya semua kebaikan kullahu jumi'a fihi, dikumpulkan oleh Allah Ta'ala di dalam qiyamul lail. Bangun di malam hari untuk ibadah qiyamul lail. Jangan tinggalkan qiyamul lail sama sekali, ujar sini. Karena seluruh kebaikan, alif lam lil istighraq, seluruh kebaikan itu dalam sudut pandang Imam Abdurrahman bin Ali As-Sakran, jumi'a fihi, dikumpulkan Allah di dalam ibadah bangun di tengah malam. Wa ma uqida aqdu wilayatin li waliyin. Jangan salah-salah harokatnya. Bahasa Arab ini salah-salah harokat hancur artinya. Jadi jangan menghayatau. Aku kada belajar bujur-bujur nahu sorok kada menuntung. Jangan coba-coba menerjemahkan sekahandak seorang, lalu limpat, sasat, kasihan mendengar. Wama uqida mabni li majhul aqdu wilayatin li waliyin, dan tidaklah seorang wali itu dilantik. Artinya kan yang singkat, tidaklah seorang wali itu dilantik menjadi wali min auliyaillah, dari kalangan para wali-wali Allah itu,
illa bil-laili, kecuali di waktu malam. Tidaklah ada wali diangkat pangkatnya jadi wali kecuali di malam hari, itu ringkasnya. Kadang-kadang dengaran wali Allah itu diangkat, dilantik jadi wali itu waktu siang, juga. Atau waktu sore diangkat derajatnya jadi wali, kada. Atau waktu pagi, kada. Tapi seorang wali Allah lantik jadi wali dalam sudut pandang ilmu Allah Ta'ala itu di waktu malam, menunjukkan malam itu waktu istimewa. Apabila malam itu masuk setelah maghrib sampai menuju fajar terbit waktu subuh, itu al-lail, namanya malam. Makanya majelis ilmu itu bagus malam, cuman jangan tengah malam. Ya, mohon maaf, ada akhir zaman lah majelis taklim digelar, ada majelis taklim. Kapan waktunya? Jam 2 malam. Apa yang dikaji? Ilmu ma'rifatullah, ilmu ma'rifat pada Allah. Kenapa dia nih bermajlis tengah malam? Karena itu waktunya para wali bermunajat. Dicek-cek di situ, ada buat mata-mata umat adil, haram, ada bawa tampuh tadi. Kenapa tengah malam? Supaya ada dianalisa orang bahwa kajiannya siwah, ada berkitab apa yang disimpulkan dari kepala warak. Nah itu kacau. Ada sejarah majelis taklim tengah malam orang banyak. Kenapa? Karena waktu istirahat. Kalau qiyamul oke. Kalau ibadah munajat oke, dan itu sendiri-sendiri, bukan kegiatan taklim. Beda kalau di pesantren. Kalau pesantren kadang ada kegiatan tengah malam untuk membaca beberapa kitab, khususnya di bulan Ramadan, memanfaatkan waktu malam. Wa ma uqida aqdu wilayatin li waliyyin min awliyaillahi illa bila. Tidaklah seorang wali itu dilantik kecuali di waktu malam. Fa inna rabbana jalla wa ala yanzilu fin nisfi awintul fil akhiri minal lail. Nah, sini berbicara keutamaan malam. Fa inna rabbana jalla wa ala yanzilu fin nisfi awintul fil akhiri minal lail. Karena sesungguhnya Tuhan kita yang maha agung dan maha tinggi, jalla wa ala, sesungguhnya Allah Tuhan kita yang maha agung maha tinggi, yanzilu, turun. Nah, turun di sini kita Ahlussunnah wal Jamaah bukan secara fisik. Karena kalau diartikan secara fisik fatal, bertolak belakang dengan ayat muhkam, ayat yang jelas laisa kamitslihi syai'un, bahwa sesungguhnya Tuhan kita yang maha agung dan maha tinggi, yanzilu fi nisfi awitul fil akhir minal lail. Sesungguhnya Tuhan kita yang maha agung dan maha tinggi turun ke langit dunia di waktu tengah malam atau sepertiga akhir dari malam. Turun di sini artinya luasan besaran pantauan Allah lebih luas dan lebih lebar dari waktu yang lain. Artinya ataya waminan, pemberian Allah itu lebih terbuka lebar, lebih berpotensi Allah julungi pada hamba-hambanya di waktu tengah malam atau sepertiga akhir waktu malam. Kayak apa mengetahui sepertiga akhir? Malam dibagi 3. Kalau malam itu bermula maghrib dan berakhir pada waktu fajar subuh, kira-kira dibagi 3, dan sepertiga yang ujung akhir menjelang subuh itu yang dimaksud at-thuluthul akhir, sepertiga akhir.
Itu waktu-waktu yang dahsyat yang diumpamakan Allah pun turun ke langit dunia di waktu tersebut. Artinya luasan kesempatan untuk Allah beri anugerah-anugerahnya bagi para hamba lebih terbuka lebar di waktu itu. Wa usriya bin Nabi sallallahu alaihi wasallam dan Nabi kita usriya bihi, diisrakan dan dimi'rajkan fihi, di dalam waktu malam. Jadi berbicara tadi keutamaan malam. Dan Nabi SAW melakukan perjalanan Isra sekaligus Mi'raj fihi, di waktu malam. Wa kam dzakarahu Allah Ta'ala fil Qur'ani, kaqaulihi ta'ala subhanalladzi asra bi'abdihi lailan wa inna anzalnahu fi lailatul qadri wa inna anzalnahu fi lailatin mubarakah. Wa kam dzakara Allah Ta'ala fil Qur'an, dan berapa banyak Allah sebut kata malam dalam Al-Qur'an. Artinya banyak benar rancang Allah Ta'ala menyebut al-lail, kata malam itu di dalam Al-Quran. Kaqaulihi ta'ala, sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran, subhanalladzi asra bi'abdihi lailan, maha suci Allah yang menjalankan hambanya lailan, di waktu malam, di sedikit waktu malam. Ada disebut lail. Allah pilih perjalanan istimewa Isra Mi'raj itu di waktu malam, pada siang, menunjukkan malam itu luar biasa. Wa inna anzalnahu fi lailatul qadr, begitu pula firman Allah tentang malam qadar. Inna anzalna, sesungguhnya kami turunkan Al-Quran fi lailatul qadri, di malam Lailatul Qadar. Ada lailah, disebut kata malam pula. Dan Allah memilih waktu menurunkan Al-Quran ke langit dunia di malam hari itu. Ada memilih siang, ada waktu duha, ada sore. Artinya apa yang Allah pilih berarti itu yang terbaik. Yang ketiga, wa inna anzalnahu fi lailatin mubarakah. Firman Allah yang lain, Allah berfirman, inna anzalna, sesungguhnya kami turunkan Al-Quran fi lailatin mubarakah, di malam yang penuh keberkahan. Disebut lagi kata malam, menunjukkan dahsyatnya waktu malam. Bahkan tadi Lailatul Qadar yang khairun min alfi syahrin, lebih baik dari 1000 bulan, itu pun malam. Lailatul Qadar, kadang Naharul Qadar, kadang Nahar itu siang bahasa Arab. Adanya Lailatul Qadar, kadang Naharul Qadar disebut di Al-Quran. Artinya waktu malam itu dah khairun min alfi syahrin, lebih baik dari 1000 bulan. Artinya orang yang bertepatan beribadah di malam Lailatul Qadar sama hanya beribadah lebih dari 80 tahun fadilat amalnya. Orang yang menggawi sesuatu bertepatan malam Lailatul Qadar di bulan Ramadan, amaliyahnya seakan menggawi selama 80 tahun lebih, 1000 bulan misalnya. Kalau pian bertepatan malam Lailatul Qadar itu baca Quran, maka bacaan pian pahalanya dicatat dikali lipatkan seakan 80 tahun beramal ibadah membaca Quran. Kalau pian bertepatan malam Ramadan Lailatul Qadar pian main dong, main dong, di sini kerating deng hemat piton, terjangkap terjongkok, balap alam. Maka seakan-akan pian itu hidup selama 80 tahun lebih, sia-sia malam Lailatul Qadar. Makanya 10 malam akhir Ramadan
Jangan sampai 10 malam terakhir Ramadan itu kadang diisi ibadah. Karena siapa tahu bertepatan malam Lailatul Qadar dan dia ada menggawi satu ibadah, dapat fadilat 80 tahun beribadah itu. Tapi kalau pas bertepatan Lailatul Qadar begadang-gadang main dua, maka sama halnya digantung botol kerating deng selama 80 tahun. Nah itu tadi kembali pada penyebutan kata lail malam. Lalu sini lanjutkan, wa qala ba'du shalihin, sebagian orang saleh berkata, alaika bisahar, bergadanglah. Karena lo ini sudah begadang ini ada. Alaika bisahar artinya bergadanglah. Wa illam yakun bi ibadatin, walaupun bukan dalam keadaan ibadah. Artinya belajarlah begadang walau bukan dalam keadaan ibadah. Fal murad al-istiqadhu, yang dimaksud di sini begadang adalah bangun di waktu tengah malam, walaupun bukan dalam bentuk ibadah. Artinya latihan barang bangun waktu malam, atau jangan guling sama sekali, begadang sahar. Fa in istata'ta an la takuna akhiral laili illa mustayqizan fa'al. Kalau engkau mampu berada di akhir penghujung malam dalam keadaan bangun, maka lakukan. Apabila engkau mampu berada di penghujung malam dalam keadaan bangun, maka lakukan, walau bukan dalam hal ibadah di sini. Sampai kayak itunya nasihat Imam Abdurrahman bin Ali As-Sakrani. Alaika bisahar, begadanglah jazidin, wa illam yakun bi ibadah, walau bukan dalam bentuk beribadah. Latihan barang begadang. Kalau kita di zaman modern ini nyaman, ada lampu, ada listrik. Hal-hal yang bisa menunjang bangun malam itu nyaman kita ini, ya. Alarm ada, HP kawak, manu alarm. Ini dan kita baca ucapan-ucapan ulama bari dan perangkat elektronik kadada, listrik kadada. Nangaran masuk waktu malam tuh kadang gelap gulita kecuali cahaya rembulan dan cahaya mungkin lampu api dan sebagainya lilin. Kalau kita ini sebenarnya nyaman bangun malam. Kalau keadaan kadang kita koler, kalau Anda berizin guling pulang, nyalain paksa lampu. Oh. Alarm, kawan disetel bangun. Kayak pacarnya jam 4 sejam sebelum azan subuh, contohnya aku bangun, aku anak 2 rakaat. Bangun tengah malam, nyalain alarm. Atau lagi ketika bangun tengah malam itu kawan ngolah kopi kita, nyaman. Jarang beli panas nyaman, ada alatnya, tinggal ngetek panas. Bahari itu orang ngolah kopi malam-malam, balikin dari kayu bakar dulu, mencuci ada pakai api, bahari pancis dada. Lucu, kita ini dipermudah sebenarnya, cuma yang paling pangulir hubungan kita juga. Hubungan bahari itu awalnya bangun tengah malam, istiqomah tahajud, dengan segala keterbatasan kita, dengan segala hal yang bisa menunjang kenyamanan dalam ibadah, tata koler. Nah inilah penyakit kita. Kamu ngantuk kadang jalai, sabaratan lampu di rumah, no. Ayo anak guring mereka. Kalau bisi HP lebih sebuting, beratan setel alarm. Anggap di atas lemari. Jadi anak mau mati harus berkursi, anggap. Jadi kalau ada alasan lagi, kadang kita bangun, teng mati. Tapi kalau di atas lemari, harus ada gerakan badan, ya Allah, di kursi mati.
Artinya awal kita nih berlatih untuk bangun tengah malam. Untuk orang baru kita ada alarm. Nah itu tadi. Alaika bisahar wa illam yakun bi ibadah. Begadanglah, latihan begadang walau bukan dalam keadaan ibadah. Kenapa? Harapan beliau orang yang bangun tengah malam begadang karena ada pikiran lainnya, mana tinggal di ibadah. Ambil wudhu 2 rakaat. Cuma di era modern ini membangun tengah malam banyak kegiatan. Ada TV, Liga Champion apa? Sudah hari itu bangun tengah malam, apalagi bukan ambil wudhu sembahyang. Kalau engkau mampu di akhir malam itu dalam keadaan bangun, maka kerjakan. Ingatkan tadi, tidaklah seorang wali dilantik kecuali di waktu malam di sini. Dan berapa banyak kata malam itu disebut Allah dalam Al-Quran. Saking luar biasanya waktu malam. Wa Allahu fi sabdi wa dzikri wa la tatakallama bi ghairihi illa bima la budda minhu wa uli wassalam. Ya, beliau tutup di akhir Allah fi sabdi. Perhatikanlah dan sidir banyak-banyaklah as-samti badian, banyak-banyaklah berdiam diri. Artinya kadang berpandir, kadang baca rocus, kadang ngobrol, kadang mardai. Banyak-banyak berdiam. Wa dzikri, dan banyak-banyaklah berzikir. Wala tatakallama bi ghairihi, dan janganlah engkau berbicara kecuali dalam bentuk zikir. Illa fima la budda minhu, kecuali kalau memang sesuatu itu harus untuk dibicarakan, hanya berpandir. Nah, nasihat sidin terakhir nih, jangan banyak pandir, banyak berzikir. Usahakan berpandir itu sesuai kebutuhan aja. Ada kebutuhan hanya berpandir. Kalau hal-hal lain, nafsu lisan, syahwatul lisan, anak berpandir terus, anak marundai terus, habis bahan ada dicari bahan lain pula. Ada habisnya berpandir terus, jangan hilang tuh hawa berpandir. Istirahatkan, mengaku jidat. Baru dia tahu sih kami, jangan awak hilang tuh bisa hilang pulang. Bisa protes kalau minta nih. Terutama yang memiliki sifat syahwatul kalam, syahwatul lisan. Lidahnya tuh ada syahwat apa? Syahwatnya berpandir. Sehari jangan ada berpandir itu masam mungkin. Pasti menggosip A, menggosip B, membicarakan A, membicarakan B, membicarakan kisah orang dan sebagainya. Wad'uli wassalam, ditutup oleh beliau, wad'uli, doakan saya, wassalam, dan mudah-mudahan dapat keselamatan. Ini akhir dari penutup kalam beliau. Insyaallah di pertemuan selanjutnya terakhir, kitab kita Asy-Syaraful Bahi ini kita khatamkan. Artinya pertemuan selanjutnya itu selesai kitab Syaraful Bahi kita, dan insyaallah di pertemuan selanjutnya pulang ya, hanya kita melanjutkan mengkaji kitab Kaifa Takunu Ghaniyan. Dalam proses pemesanan masih kitabnya, karena kalau sudah tersedia jamaah bisa memiliki kitabnya. Jadi biar ketika mengaji berduduk di sini ada pegangan kitabnya. Judul kitabnya ulun ingatkan lagi, Kaifa Takunu Ghaniyan, yang artinya kaifa, bagaimana, takunu ghaniyan, engkau menjadi orang kaya. Bagaimana caranya engkau jadi orang sogeh. Apa maksud kitab ini? Isinya adalah seputar nas-nas, dalil-dalil, makalah-makalah
ajaran Islam yang fadilatnya untuk kelancaran rezeki. Amaliyah tertentu yang mujarrab, yang terbukti melancarkan rezeki. Amaliyah yang langsung dilancarkan Nabi pada sahabat untuk cepat melunasi hutang, ada di sini. Nah, ini ketujuh ibu-ibu yang banyak hutangan kredit elektronik dan sebagainya. Kemudian lagi seputar tentang fadilat mencari nafkah yang halal, lengkap. Insya Allah itu kita lanjutkan di pertemuan setelah pertemuan ini. Judul kitabnya tadi Kaifa Takunu Ghaniyan. Siapa yang mengarangnya, siapa yang menyusunnya? Al-Habib Muhammad bin Alawi Al-Aidarus Al-Mulaqabu Bisa'ad, seorang ulama besar tarim yang sudah wafat kisaran 5-6 tahun yang lewat. Nama beliau Habib Sa'ad Al-Aidarus, dan ulun termasuk belajar lawan sidin ketika beliau masih sigar hidup di tarim. Beliau itu termasuk ulama yang disegani, masyhur di tarim, yang banyak benar karangan-karangan kitab-kitab beliau. Bahkan ada yang diterjemahkan ke bahasa Inggris, ada yang ke bahasa Melayu di Malaysia, ada yang ke bahasa Indonesia. Kaifa Takunu Ghaniyan ini, kalau tidak salah ada juga yang sudah menerjemahkan ke bahasa Indonesia, dan itu diperjualbelikan. Mungkin kalau kalian cari, mungkin ada. Memang kita yang akan kita sediakan kitab bahasa Arabnya, karena majelis ilmu itu minimal ada penguasaan bahasa Arab, itu baru dikatakan majelis ilmu yang bersadar. Mudah-mudahan yang kita baca hari ini bermanfaat. Mudah-mudahan diistiqamahkan duduk di majelis ilmu, mengangkat kejahilan dari diri menuju cahaya terang benderang ajaran Nabi. Amin ya rabbal alamin. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, Rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabatin lana fi dinina ma'alil kutri unta wa dhakar. Rabbi wafiqna wa wafiqhum lima tartami qawlan wa fi'lan karama, warzuqil kulla halalan daima, wa akhilla akhiya ulama, nahda bil khairi wa nubba kulla syar. Rabbana aslih lana kulla syurun, wa akhirra birridha minkal uyun, waqdi anna Rabbana kulla duyun, qabla an taqiyana rusula manun, waqfir isgur anta akramu man satar, wa salatullahi tamshal mustafa, man ilal abdi da'ana wal wafa, bi kitabin fihi linnasi shifa, kirami syuraba, wa ala sahbil masabi'il ghurar. Allahumma ahdina fi huda, waj'alna mimman yusari'u fi ridha, wa la tuwallina waliyan siwa, wa la taj'alna mimman khalaqa amraka wa 'asa, wa hasbunallahu wa ni'mal wakeel, wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم.